Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Ya, saat ini kita ada di penghujung tahun, menutup tahun 2020. Ya, kita percaya tetap ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mereview kembali tahun 2020 karena saat ini kita ada di ujung tahun 2021, ada baiknya juga kita merenungkan kembali apa yang terjadi sepanjang tahun 2020. Ya, tentu banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita, namun kita tahu bahwa tahun 2020 semua mengalami hal ataupun masa yang sulit, yaitu akibat menyebarnya virus pandemi corona. Ya, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang sangat mendukakan. Kenapa? Karena kita tahu akibat virus ini cukup berbahaya dan sangat menular, dan bahkan tidak sedikit korban jiwa yang jatuh akibat virus COVID. Dan kita mungkin ada di dalam masa-masa yang saat hari ini pun belum bisa dikatakan aman, belum bisa dikatakan bahwa pandemi corona sudah berakhir, bahkan masih ada di dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Walaupun kita mendengar adanya vaksin yang ditemukan, adanya vaksin yang akan segera diedarkan, tetapi masih tetap menyisakan tanda tanya dan ketidakpastian bagi semua orang. Tetapi meskipun kondisi sepanjang 2020 adalah kondisi yang tidak mudah, tapi saya percaya kita tetap melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Kita tetap harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak berpangku tangan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara umat-Nya, Allah yang caranya, yang jalan-jalannya tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Mungkin ada di antara kita atau bahkan banyak di antara kita yang mengalami masa-masa yang sulit akibat virus corona, ada pekerjaan yang hilang, atau bahkan ada pekerjaan yang terancam hilang, atau bahkan ada masa-masa yang sangat sulit sekali bahkan untuk menafkahi keluarga kita. Tetapi sampai hari ini, sampai saat ini saya percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang setia di dalam hidup kita. Di dalam segala kesesakan dan kesulitan sepanjang tahun 2020, tetaplah kita mengasihi Tuhan, tetaplah kita teguh dan percaya kepada janji Allah. Karena kita percaya segala kesulitan, segala hambatan, segala rintangan, apapun itu tidak membuat kita menjadi down. Tetapi kita adalah umat Allah yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jika kita mengenal siapa Allah kita, jika kita hidup intim dan dekat dengan Tuhan kita, kita bisa melihat di dalam segala kesulitan, di dalam badai, di dalam segala masalah yang kita hadapi, dan kita boleh berseru kepada Tuhan. Mungkin minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa Allah rindu umat-Nya untuk berseru. Bahkan Allah memberikan janji itu kepada umat-Nya, berseru di dalam kesesakan, dan Dia akan meluputkan, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Namun melalui kesesakan itu dan melalui kesulitan itu juga, kita melihat bahwa Allah membentuk kita, bahwa ada sesuatu yang hendak Allah bentuk di dalam hidup anak-anak-Nya, yaitu anak-anak yang bukan anak-anak gampangan, tetapi anak-anak yang memiliki karakter. Kenapa? Karena di dalam kesesakan, di dalam masa sulit sekalipun, mereka adalah orang-orang yang tidak fasik kepada perjanjian Allah.
Kita tidak menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang meragukan kebaikan Tuhan, tetapi justru menjadi orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan waktu Tuhan untuk melepaskan, untuk menolong, dan untuk senantiasa menjaga hidup kita. Minggu lalu kita belajar dari Mazmur 50 bahwa firman Allah berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Yang artinya di dalam kesesakan sepanjang tahun 2020 akibat pandemi di mana kita ada kehilangan pekerjaan, omset yang turun secara drastis, tentu itu adalah kesesakan. Dan kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan meluputkan, dan kita akan memuliakan Tuhan. Justru di dalam masa-masa kesesakan kita dapat memuliakan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan, ya. Kita memiliki banyak keterbatasan, kita mungkin memiliki banyak ketidakmampuan untuk menghadapi masalah ini. Bagaimana caranya untuk kita dapat terus bertahan di dalam masa-masa yang sulit ini dengan segala keterbatasan kita? Kita memang terbatas. Ingat, kita sangat terbatas bahkan. Tetapi kita punya Allah yang sangat tidak terbatas. Karena itu satu-satunya cara untuk kita boleh bertahan dan bahkan melampaui keterbatasan kita adalah berserah diri kepada Allah. Allah kita yang tidak terbatas. Ya, berserah diri bukan maksudnya untuk diam dan pasrah tanpa melakukan sesuatu, bukan juga bentuk iman yang pasif, tetapi bentuk iman yang aktif. Yang artinya bahwa dengan berserah diri, dengan tetap percaya kepada apa yang menjadi janji Tuhan, itulah berserah diri yang sebenarnya. Menantikan janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan dengan tidak jemu-jemu di dalam waktu-waktu kita berseru kepada Tuhan. Itulah bentuk berserah diri kita saat ini. Dan kita sebagai manusia yang sangat terbatas, ketika kita melekatkan diri kita kepada Allah yang tidak terbatas, kita menjadi mampu melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup kita. Karena Dia tidak terbatas, dan Dia memang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga untuk meluputkan kita dari kesesakan, untuk membawa kita, mengangkat kita, melepaskan kita, menolong kita, dan memberkati hidup kita. Ya, selanjutnya tetaplah taat kepada setiap firman Allah. Ya, karena kita tahu bahwa firman Allah adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Mungkin hari ini kita ada di masa ataupun di persimpangan jalan. Mungkin kita sedang bingung mengambil suatu keputusan di dalam hidup kita. Ingat kembali kepada firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan berbicara sampai hari ini kepada umat-Nya melalui firman-Nya. Firman-Nya yang kita bisa baca dan kita bisa nikmati setiap hari, setiap waktu. Daud berkata bahwa ia menyimpan janji-janji Allah di dalam hati supaya tidak berdosa kepada Tuhan. Maksudnya adalah ketika dia menyimpan janji Allah, menyimpannya dengan baik, ia tidak meragukan Allah. Ia tidak jadi meragukan Tuhan di masa-masa kesusahan. Demikian juga, dia tidak berdosa di masa-masa dia senang, sehingga dia mengabaikan Tuhan. Karena dia merasa senang, dia merasa berkecukupan, dia merasa mampu. Pun dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Baik masa susah, baik masa senang, simpanlah janji Allah supaya kita tidak berdosa kepada Allah, supaya kita tidak menyimpang dari jalan-jalan yang sudah ditetapkan Allah di dalam hidup kita. Selanjutnya, pesan Tuhan di ujung ataupun di akhir menutup tahun 2020 adalah tetap mengucap syukur di dalam segala keinginan dan di dalam doa dan syukur kepada Allah. Jangan lupa mengucap syukur kepada Allah. Meskipun mungkin 2020 ini kita harus tutup dengan begitu banyak kesulitan. Mungkin kita tidak bisa berkumpul seperti dulu di tahun 2019. Mungkin kita menutup tahun dengan kondisi yang berbeda dengan 2020. Mungkin ada yang tidak bisa pulang bertemu dengan keluarga berhubung kondisi COVID yang sedang merajalela, berhubung kondisi finansial juga yang tidak baik. Jangan kecewa, jangan marah,
jangan kehilang sukacita, dan jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mencuri sukacita kita. Di dalam segala kesederhanaan, tetaplah merayakan di dalam hati bersama keluarga, merayakan kebaikan Tuhan, merayakan kasih setia Tuhan. Di ujung tahun 2020 ini kita menutup dengan mengucap syukur kepada Tuhan dari dalam hati kita, bahwa benar Engkau Allah yang setia, bahwa Engkau Allah yang menjagai hidup umat-umat Tuhan. Ya, dan kita percaya bahwa Allah sanggup. Ya, di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, 2 Korintus 9 ayat 8, saya akan bacakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ingatlah dan percayalah, Allah sanggup. Allah sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Jangan ragukan Tuhan. Kalau hari ini kita merasa kekurangan, Tuhan bahkan berkata, mari datang padaku. Mari berseru kepadaku. Pertanyaannya, mungkin kita belum berseru kepada Tuhan. Kita belum sungguh-sungguh untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan menantikan umat yang berseru. Dan Dia tidak berlambat-lambat untuk melepaskan, membebaskan, dan menolong umatnya. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Ya, di dalam kondisi yang sulit, ingatlah selalu jalan Tuhan. Ingatlah selalu perintah Tuhan. Ingatlah apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Untuk tetap hidup di dalam roh dan di dalam segala tuntunan Tuhan. Ayat yang terakhir dari 2 Korintus 10 ayat 3-5, Paulus menjelaskan dan menegaskan dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berjuanglah dengan roh yang berasal dari Allah. Berjuanglah di dalam kuasa Allah. Kita menggunakan cara-cara yang ilahi. Kita menggunakan cara-cara yang alkitabiah. Memang kita hidup di dalam dunia. Tetapi Paulus mengingatkan, kita tidak berjuang secara duniawi. Baik, demikian secara singkat. Dan saya berharap kita menutup tahun 2020 ini, apapun yang terjadi saudaraku, ada air mata, ada suka, ada tawa, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan secara pribadi saya berdoa dan saya berharap bahwa kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam hubungan. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi 2020 sepanjang tahun ini, tetapi marilah kita terus menjadi orang yang mau berubah, yang mau memiliki hati yang lemah lembut dan dipakai Tuhan untuk pekerjaannya yang mulia. Dan untuk semua rekan-rekan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mungkin menutup tahun dengan kembali ke kampung halaman, berkumpul mungkin dengan orang-orang yang dikasihi, orang tua, atau siapapun juga yang harus menempuh perjalanan ke luar kota dari Medan, ya saya doakan tiba di tempat dengan selamat. Dan kiranya juga tiba di tempat dengan sehat dan boleh berkumpul di dalam sukacita yang berasal dari Kristus Yesus Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran menyertai kita semua, dan biarlah damai Natal dan sukacita dan kasih yang berkelimpahan dari Allah menyertai kita. Selamat Natal 25 Desember 2020 sekali lagi. Dan selamat menyambut tahun baru, tahun 2021, penuh kemenangan, penuh sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.